keyakinan saya tidak hanya berdasarkan keinginan saya juga punya dasar ilmuwan. Maka saya katakan tadi, perbedaan pendapat tentang musik ini perbedaan pendapat yang sangat kuat dari dulu gitu. Betul-betul berbeda pendapat itu, bukan hanya sekedar diada-adakan perbedaan pendapatnya. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam. Oh, datang juga akhirnya Pak. Monggo, silakan duduk. Saya duduk Pak ya. Iya, kita ngopi-ngopi dulu. Iya. Ngobrol. Dari mana? Saya dari kampus tadi. Habis bimbingan skripsi. Habis bimbingan. Terus saya datang ke sini, kok pas lihat ada Pak Azhar ini, lihat lagi nyanyi, enak banget. Terus lagunya juga enak. Itu lagunya itu bisa dijelasin dikit nggak sih Pak, ininya apa? Makna dari lagunya itu. Iya, ini lagu luar biasa dulu. Agak lama sih karyanya Maher Zain. Judulnya Alhamdulillah. Ya. Ini lagu masih sering saya nyanyikan karena lagu ini punya kesan tersendiri bagi saya. Dulu gara-gara lagu ini kemudian saya membuat satu single pertama saya itu Strengthen Your Heart. Jemputlah cahaya, harapkan nikmat mulia. Dan inti dari lagu ini kan sebenarnya ada seseorang itu yang hidupnya mungkin jauh ya, atau mungkin bisa disebut tersesat, atau bahasa kita tuh mungkin jauh mainnya, atau mainnya terlalu jauh gitu ya, terus lupa pulang. Tapi entah kemudian dia mengalami apa dalam hidupnya dan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kemudian balik. Ada satu kalimat di situ tuh, I walk away every day. Saya setiap hari pergi gitu ya, ngelayap lah bahasa kita gitu. Further and further away from you. Makin jauh dari engkau ya Allah gitu. Oh Allah, you brought me home, tapi kemudian engkau membawa aku kembali pulang. And I thank you, aku terima kasih kepada engkau ya Allah. Wah, luar biasa sebenarnya. Karena memang sebenarnya filosofi ajaran Islam itu kan dalam ya, dalam persoalan bagaimana sikap Allah kepada hambanya yang tersesat itu kan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya kita yang semakin jauh dari Allah. Nah, ini lagu bagi saya punya dampak secara emosional dan juga secara spiritual sebenarnya. Orang bilang kan bahwa spiritual itu tidak ada dalam lagu. Ada, karena spiritual itu bagi saya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah, lagu ini bicara tentang bagaimana hubungan saya dengan Allah, tapi disampaikan dengan lagu. Jadi tentu ada dampak spiritualnya. Selain zikir tentunya ya, yang selama ini kita yakini sebagai cara yang paling diajarkan dalam Islam untuk berdekatan dengan Tuhan. Iya, benar. Iya, itulah makna. Masya Allah, itu bisa sampai kena spiritual itu udah. Iya. Ini luar biasa sekali itu Pak. Ya betul. Ada dimensi spiritual juga kalau misalnya ada pengucapan asma Allah di sana ya. Tapi sekali lagi tentu ini tidak kita katakan bahwa lagu lebih baik daripada zikir gitu kan. Bahwa zikir adalah sebuah cara yang selama ini kita akui dan yang paling orisinil dalam ajaran Islam agar kita berinteraksi dengan Tuhan. Itu tak tergantikan. Sedangkan lagu dan lain itu kan cara-cara lain saja ya, selama itu fine saja positif dan positif insya Allah silahkan gitu kan. Nah, tentang musik dan lagu nih Pak, kan musik ini kan memiliki banyak istilahnya kayak pandangan orang itu berbeda-beda tentang musik. Kemudian dari musik ini juga lumayan sensitif di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Nah, ini kemudian timbul kemarin itu contohnya video yang beredar tentang santri yang menutup telinganya. Itu Pak, kemudian menimbulkan banyak tanggapan. Menutup telinganya ketika ada musik. Santri hafiz Quran itu bagaimana Pak, tanggapan dari Pak Azhar sendiri? Lagi viral itu ya. Iya, lagi viral itu. Ini saya taruh dulu biar nanti buat nyanyi lagi. Oke. Ya, betul. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah,
tanggal 13 atau 14 September ya. Mungkin itu, dan segitu. sempat viral. Ada aktivitas santri yang lagi ngantri vaksin, kemudian mereka menutup telinga. Iya. Lalu ada komentar yang bernada positif, bernada Ada yang negatif. negatif juga. Ya, kalau bernada positif itu misalnya dari Yeni Rahman yang mengatakan mengapresiasi bahwa santri masih mau divaksin, artinya masih cooperate lah dengan kebijakan pemerintah. Benar. Nah, sedangkan mereka menutup telinga itu adalah sebuah sikap yang harus kita hormati. Iya. Tetapi ada juga yang kemudian komentarnya yang mungkin bisa dikatakan agak kurang nyaman gitu bagi yang lain. Contoh misalnya yang disampaikan oleh Dias Hendro Priyono kalau nggak salah, yang dia mengatakan wah sayang sekali itu ya, mereka kurang terdidik, seakan-akan begitulah ya. Iya. Dan kenapa sih, kan mereka juga berhak untuk mendapatkan sedikit senang-senang begitu. Dan kemudian ditanggapi juga oleh Deddy Corbuzier waktu itu yang mengatakan ya mungkin karena mereka lagi dengerin iPod, ya kan, gitu kan. Wah, sontak kalimat ini atau kata-kata Deddy itu direspon oleh banyak orang. Dan sangat menyayangkan gitu seorang Deddy Corbuzier menyikapi seperti itu. Termasuk saya sebenarnya, saya juga Menyayangkan. sangat menyayangkan sebenarnya. Karena kita paham apa yang dilakukan oleh para santri itu adalah sebuah pilihan yang menurut mereka bisa mensupport mereka untuk bisa menghafal Quran dengan baik. Iya, benar-benar. Ya, memang tidak gampang loh menghafal Quran, tidak gampang. Saya dulu waktu pernah jadi nyantri juga gitu. Walaupun pesantren saya bukan pesantren khusus hafiz Quran, tetapi kita juga diminta untuk menghafal ayat-ayat pendek gitu kan. Dan itu gampang terdistorsi. Benar. Memang kalamullah itu harus terjaga dengan kondisi terjaga dengan baik agar kita bisa menghafalnya. Dan itu yang dilakukan sebuah kebijakan pesantren hafiz Quran. Ya, walaupun ada yang melihat itu sebagai sebuah sikap yang ya mungkin dikatakan radikal ya, atau kelompok-kelompok yang konservatif bisa dikatakan demikian. Terlalu menutup diri gitu dari modernisasi ya, atau hal-hal yang mungkin menjadi budaya kekinian begitu. Ya itu silahkanlah ya. Tapi kita kan perlu menghormati. Menghormati yang paling penting. Saya nanggapi begini, ada sebuah sikap yang menurut saya harus coba kita kritisi. Dalam melihat persoalan sosial itu ada namanya kelompok progresif dan ada kelompok konservatif. Ya. Oke. Nah, kelompok progresif sering mengatakan bahwa kenapa kita harus kita mulai dari konservatif dulu. Konservatif mengatakan seringkali agar kita tidak terjebak misalnya nih dalam persoalan perzinahan misalnya, maka objek-objek yang membuat kita berzina itu harus kita singkirkan. Betul. Misalnya yang memancing kita berzina adalah perempuan-perempuan seksi, maka perempuan tuh harus berpakaian sopan, untuk berhijab, agar tidak banyak orang kena pengaruh. Oke. Sedangkan kalangan progresif mengatakan bahwa ya kenapa harus objeknya gitu kan? Kenapa kita saja yang kemudian menghindar dari hal-hal tersebut? Nah gitu kan? Oke. Nah saya pikir sebenarnya yang dilakukan oleh para santri itu sikap progresif. Gitu. Ya kan? Betul. Progresif. Mereka tidak perlu harus bersikap keras, anarkis terhadap perbedaan yang ada di hadapan mereka, begitu. Lalu mereka menutup diri. Iya, benar. Dan ini kan sikap-sikap progresif sebenarnya. Padahal mereka dinilai sebagai sebuah pemahaman yang konservatif. Ya. Jangan-jangan yang teman-teman progresif yang kemudian mengkoreksi, mengevaluasi mereka itu sedang mengalami konservatisme dalam diri mereka. Wallahu a'lam. Iya. Ya, tapi terlepas dari pro kontra sikap Deddy Corbuzier ya terhadap persoalan itu, saya tidak termasuk yang ada untuk mendukung atau mensupport atau menolak gitu ya. Ya karena mungkin ketidaktahuan Master Deddy, dia kan mu'alaf gitu. Dia harus belajar bahwa ada hal-hal yang sensitif bagi umat Islam itu 3 hal itu. Iya. Ya, bicara tentang Tuhan Allah, jangan pernah bicara aneh-aneh tentang Allah itu. Ya, kemudian tentang Nabi Muhammad SAW, coba aja hina Nabi Muhammad, hilang nyawa, itu sensitif. Ketiga tentang Quran. Dan ada yang seputar persoalan itu. Ini sensitif. Dan bagi kita itu biasa saja, tidak usah berlebihan. Toh itu juga
wilayahnya umat Islam. Kenapa orang di luar itu harus julid gitu ya? Kalau umat Islam sensitif terhadap persoalan itu, yes biarkan saja kan gitu ya. Ini bagian dari pemahaman yang harus kita hormati, keyakinan dan pemahaman yang harus kita hormati. Oke, intinya saling menghormati ya Pak ya. Iyalah ya, itu yang paling diajarkan penting di negara kita ini kan harus yang saling paling menghormati. penting. Iya betul. Makna musik sendiri di mata Pak Azhar itu bagaimana sih Pak? Karena kan saya tahu juga Pak Azhar ini menggeluti musik itu udah lama banget gitu loh Pak. Pasti kan punya pandangan tersendiri tentang musik gitu. Iya, saya itu sejak di pesantren dulu sudah suka nyanyi ya. Iya. Saya punya grup band namanya itu Grass Rock Band. Grass Rock Band, mantap. Ya, selain kita nyanyi-nyanyi gitu, kemudian kita juga grupnya itu jadi ikut kuis cerdas cermat gitu dan juara. Wah gitu ya. Ternyata musisi juga pinter. Waktu saya kuliah juga demikian. Saya juga mencipta lagu. Saya nggak tahu karena memang suka aja gitu. Ya mungkin kalau Allah tuh dulu memberi jatah asma'nya kepada manusia. Kita ini kan sebenarnya diberi asma' oleh Allah ya. 'Allama Adam al-asma'. Nah, itulah kelebihan manusia itu kan. Mungkin jamilnya lebih banyak daripada yang lain. Iya. Ya, ada yang alim itu ya, yang suka ilmu itu kutu buku itu alimnya lebih kuat. Ya, kalau saya itu jamilnya ada lebih kuat, itu jamil itu seniman gitu ya. Ya kalau ilmuwan biasa, alim biasa, kalau melihat goyangan pohon kelapa gitu bagi dia, wah ini ada proses sunnatullah apa begitu, sains gitu kenapa pohon kelapa bergoyang. Kalau yang seniman, wah keindahan alam. Iya benar-benar. Iya enggak, itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian saya lanjutkan. Ya musik punya pengaruh yang positif, punya pengaruh yang negatif. Bahkan air saja, ada sebuah penelitian dilakukan ini sangat terkenal ya oleh seorang profesor dari Jepang, Profesor Masaru Emoto itu, dalam bukunya The Hidden Message in Water gitu. Dia mengatakan air itu merespon secara positif dan negatif atas apa yang ada di sekitarnya, termasuk musik. Termasuk mungkin lingkungan yang seperti apa gitu. Ya. Seperti misalnya kalau bentuk kristal tuh. Kristalnya bagus banget, basicnya itu kan bagus kristalnya. Ketika didengarkan lagu-lagu yang keras, yang rock, metal gitu, bentuknya agak-agak kacau gitu ya. Tapi ketika didengarkan lagu-lagu yang alunannya asik, yang syahdu gitu, dia berbentuk positif. Kemudian juga kata-kata juga demikian. Ketika diperlihatkan kata-kata setan gitu, air itu kemudian membentuk ke pola seperti api gitu. Tapi ketika ditampilkan kata-kata seperti angel, malaikat, itu bentuknya menarik atau bagus. Silakan sih searching saja hasil penelitian Masaru Emoto itu. Ya artinya memang ternyata musik punya dampak negatif dan positif gitu bagi banyak orang, dan saya insya Allah positif lah. Insya Allah positif pasti. Nah terus ini Pak ya, tentang musik dan lagu ini kan saya pernah mendengar kalau ada ulama yang mengharamkan musik dan juga istilahnya kayak diklaim oleh 4 mazhab ini juga istilahnya kayak mengharamkan musik itu juga gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Kalau dari pandangan Pak Azhar, seorang dosen salah satu kampus terkenal di Malang ini kan, itu menggeluti hukum juga, pasti kan juga tahu tentang hukum musik. Saya sedikit cerita gini tentang pengalaman saya ketika saya membuat karya musik itu. Kebetulan saya juga menjadi anggota majelis tarjih di Muhammadiyah gitu. Dan saya sempat ada menghujat itu, bagaimana mungkin seorang anggota majelis tarjih, bahkan pimpinan waktu itu bermain musik gitu. Karena pandangan dia musik itu haram. Ya, pertama kalau saya mau merujuk kepada Muhammadiyah dulu lah, sebagai organisasi yang saya berafiliasi ke sana. Muhammadiyah sudah jelas mengatakan bahwa musik adalah perkara mubah gitu. Perkara mubah. Musik, tarian itu perkara mubah. Maka sebagaimana kaidah dasarnya al-aslu fil muamalati al-ibahah gitu kan. Hukum dasarnya hal yang bersifat muamalah itu mubah, karena perkara muamalah. Illa dallad dalilu ala khilaf, kecuali ada dalil yang menunjukkan dia haram. Nah, sampai saat ini Muhammadiyah tidak menemukan ada dalil yang secara tegas mengharamkan musik gitu. Kemudian keluarlah fatwa Muhammadiyah bahwa, termasuk NU saya lihat juga demikian sama ya, bahwa musik itu akan menjadi
perkara bahkan sunnah jika dia berdampak kebaikan, dan sebaliknya bisa sampai haram jika punya dampak negatif gitu ya. Nah, terkait dengan misalnya ada yang mengklaim bahwa semua 4 mazhab itu bersepakat gitu mengharamkan musik. Tidak ada sebenarnya, saya tidak menemukan. Tidak ada kesepakatan mutlak itu. Bahkan di kalangan para imam mazhab saja itu tidak ada kesepakatan mutlak. Hatta para sahabat Nabi yang saya pernah baca gitu. Ini keyakinan saya. Jadi keyakinan saya tidak hanya berdasarkan keinginan saya juga punya dasar keilmuan. Maka saya katakan tadi, perbedaan pendapat tentang musik ini perbedaan pendapat yang sangat kuat dari dulu gitu. Betul-betul berbeda pendapat itu. Bukan hanya sekedar diada-adakan perbedaan pendapatnya untuk digiring bahwa hanya pendapat yang satu yang benar. Enggak, dari dulu perbedaan pendapat itu terjadi. Ya, termasuk yang saya katakan tadi, saya termasuk yang menganut bahwa musik itu perkara mubah gitu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa 4 mazhab semua sepakat, tidak ada. Sampai sahabat, contoh misalnya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dalam sebuah riwayat itu dia mendirikan sebuah majelis, dan di sana itu ada pembantu-pembantunya yang bernyanyi dengan musik sambil ia memuji beliau, dan itu dibiarkan. Dan ini perkara yang sangat terkenal di masyarakat Hijaz waktu itu. Kemudian bahkan zaman Rasulullah itu kita temukan bahwa Rasulullah sering berinteraksi dengan mereka yang menyanyi dan menggunakan alat musik, dub itu atau rabbana itu, dan Rasulullah tidak melarang. Ya, contoh misalnya pada saat pernikahan Rubai bin Muawid ya, bin Afra itu, Rasulullah hadir pada pernikahan itu, dan di sana ada para tetangga-tetangganya itu yang bernyanyi menggunakan musik, menyanyikan tentang Rubai itu, ayahnya itu yang wafat pada saat perang Badar. Rasulullah ada di samping mereka, tidak melarang gitu ya. Sampai kemudian para tetangga itu datang ke Rasulullah dan mengatakan, ada syair ditambahkan begitu, kita berbahagia dengan datangnya Rasulullah, seorang yang mengetahui tentang hari ini dan masa depan. Rasulullah tegur, wah, waihak gitu ya, celaka yang Allah lah alamul ghuyub, Allah lah yang paling tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Cukuplah bernyanyi dengan apa yang sering kalian katakan tentang syuhada, tentang kebaikan-kebaikan. Dari situ dikatakan bahwa sebenarnya yang penting adalah syairnya. Nah, saya awal tadi katakan bahwa tidak semua dari para mazhab itu yang sepakat tentang keharaman musik ya. Sebenarnya lebih banyak sepakatnya begini, dari 30 ulama mazhab itu pernah saya baca dan pernah saya dengar juga dari banyak ulama, itu yang menyepakati malah begini, bukanlah hukum musik itu bukanlah pada zat musiknya, ya, la ya'udu ila zati alatih, tentang zat alatnya itu ya, tetapi lebih kepada asar, pengaruh yang diberikan musik itu kepada yang mendengarkan. Ya, jika pengaruhnya itu negatif, maka negatif lah, haram lah hukumnya. Jika pengaruhnya positif, maka positif lah. Kan gitu ya. Ini juga dianut oleh salah satu yang bermazhab Syafi'i yang terkenal ya, Syekhul Islam Imam Al-Ghazali itu, pengarang Al-Mustashfa. Ini kan menjadi rujukan besar dalam mazhab Syafi'i yang juga ikut sependapat dengan kata-kata itu, bahwa bukan musiknya yang haram, zat musik yang haram, tetapi pengaruhnya yang haram. Saya sebenarnya walaupun saya sepakat tentang musik ya, saya juga tidak mengkampanyekan, karena saya juga paham ada pengaruh-pengaruh negatif dari musik itu, ya kan. Tapi yang paling penting saya ingin pesankan, ya, kita jangan mempersempit sesuatu yang luas dalam ajaran Islam. Betul. Perkara musik adalah perkara yang berbeda pendapat orang, silahkanlah. Ya, perbedaan pendapat itu dibijaki dengan baik. Maka bagi mereka yang seperti yang hafiz Quran tadi gitu kan, yang dia tidak ingin mendengarkan musik karena dia berpendapat bahwa musik itu mungkin haram atau mungkin lebih gampangnya berpengaruh negatif bagi hafiz Quran, kita hormati gitu. Karena juga memang ada hal positif di sana dengan menahan diri seperti itu. Tapi yang tetap menggunakan musik ya silahkan. Hanya saja sebagaimana pendapat para ulama, jika memang pengaruh musik tadi negatif kepada yang bersangkutan, sebaiknya mending ya jangan diikuti gitu. Contoh kalau di klub-klub malam itu kan berkumpul, kadang apalagi menganjurkan untuk berbuat maksiat itu ya. Saya pikir hukumnya menjadi ngikut gitu kan. Jadi negatif gitu kan. Ya.
Betul, betul, betul. Ya. Menurut Pak Azhar ini hikmah dari semua yang udah terjadi, peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini itu mulai dari hafiz Quran yang menutup telinganya pada saat mendengar musik, kemudian hingga pendapat-pendapat yang muncul dari kalangan umat muslim di Indonesia ini khususnya itu yang berpendapat ada yang negatif, ada yang positif terhadap musik, itu gimana, Pak? Ya, pertama tentang itu ya, tentang hafiz Quran itu. Betul. Nah, sebenarnya ini yang menjadi daya tarik program ini, kita coba sampaikan ke masyarakat. Ya, kita belajarlah untuk berusaha menghormati perbedaan pendapat gitu ya. Jangan mudah mensikapi apa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak kemudian mentang-mentang seperti itu dianggap mereka itu konservatif yang radikal. Pahami sungguh-sungguh apa yang menjadi latar belakang mereka melakukan seperti itu. Apakah latar belakang keilmuannya? Mereka mungkin punya dasar terhadap hal itu. Kemudian juga latar belakang metode pendidikan yang memang menghafal Quran itu tidak gampang, sehingga hal-hal lain yang bisa mendistorsi itu mereka coba jauhkan. Dan mungkin musik salah satu yang bisa berdampak buruk buat mereka, dan kita yakin selama ini memang juga ada pengaruh negatif dari musik, kan begitu. Betul. Ya, kalau kita lihat di klub-klub malam itu kan musiknya itu yang menjadi pencirian, selain minuman kerasnya, dan juga ya ada wanita-wanita cantik yang bisa diajak gitu kan. Itu yang membuat lingkungan itu menurut saya punya pengaruh negatif dan membuat musik juga dianggap sebagai sesuatu yang bisa berdampak negatif. Lah, ya itu sebuah kenyataan, tetapi kita kembalikan bahwa bukan musiknya sekali lagi yang menjadi penyebab utama, tapi adalah apa yang dibawa dari pesan-pesan apa yang dibawa oleh musik tersebut. Tapi silahkan ya, sekali lagi yang berbeda pendapat. Karena dalam Islam ini kan perbedaan pendapat itu biasa. Biasa lah mas, dari dulu, jangankan sekarang, udah 14 abad yang lalu. Ya, sejak zaman sahabat saja udah biasa berbeda pendapat. Dan jujur, berbeda pendapat itu memperkaya khazanah keilmuan Islam gitu. Akhirnya bagi yang ingin tetap mengharamkan musik dan mereka mendapatkan berdampak positif buat mereka, ya silahkan. Pasti ada hal yang menurut mereka baik dengan pengharaman tersebut. Bagi yang memubahkan, ya silahkan gitu ya. Yang harapan saya masing-masing yang paling penting dari semua itu, bagi yang tetap menghalalkan musik dan berinteraksi dengan musik, yang penting tujuannya dan hasil akhirnya. Betul. Kita ini seringkali mengevaluasi gitu. Musik gak apa-apa, tapi ternyata kelakuanmu juga buruk gara-gara musik, loh coba gak cocok. Demikian juga yang mencoba mengharamkan musik, bahwa musik itu mempengaruhi hidup saya secara negatif. Tapi mereka juga menjadi pribadi yang mungkin menjadi sangat sensitif, mudah marah gitu kan. Ya kurang fun lah, ya berarti kan kurang produktif gitu. Ya tujuannya mereka jadi lebih tenang misalnya dengan tidak mendengar musik, ya produktif. Produknya jelas, mereka jauh lebih tenang dan akhirnya mereka lebih produktif dalam kehidupan mereka. Ya, dalam Islam biasa seperti itu. Betul. Orang melihat Islam itu adalah agama yang memang memegang prinsip menurut mereka, dan karena mereka memegang prinsip itulah mereka menjalaninya menjadi hidup lebih bermakna. Itu ternyata dinilai positif oleh beberapa kalangan. Contoh misalnya ada Andrew Tate. Dia seorang womanizer, dia non muslim gitu ya, memuji sikap umat Islam itu. Dia seorang aktivis juga, memuji sikap umat Islam itu. Dia mengatakan inilah yang menjadikan Islam itu sebagai agama yang sesungguhnya. Karena kita megang prinsip dan kita jalankan prinsip tersebut. Seperti misalnya perempuan berhijab dalam Islam itu luar biasa memegang teguh itu gitu. Ada yang boleh dan tidak boleh dalam Islam itu membuat kita punya prinsip. Nah, ketika punya prinsip, sehingga hidup itu harus kita jalankan dengan prinsip tersebut. Maka dia mengatakan ke depan kalau misalnya Islam itu ada di stock market gitu ya, dia mengatakan saya akan menaruh uang saya karena ini agama masa depan. Nah, orang kadang-kadang melihat agama Islam itu lemah, tapi kenyataannya banyak yang mengakui Islam itu luar biasa. Semoga peristiwa ini memberikan pembelajaran banyak buat kita. Amin. Tetaplah menjadi muslim yang terbuka terhadap banyak perbedaan dan jangan mempersempit yang luas, karena Islam itu saya pernah mendengarkan pesan dari almarhum Yunar Ilyas itu ya, basyiru wala tunafiru. Islam itu adalah berilah kabar gembira, jangan membuat orang itu lari. Yassiru wala tu'assiru. Ya, mudahkan, jangan dipersulit ya. Jika ada sikap-sikap tertentu, ya kita coba berikan keadaan yang membuat sikap itu menjadi lebih baik. Kalau mereka suka musik, jadikan mereka suka musik itu menjadi hidup mereka lebih baik. Tidak suka musik pun, ayo kita berikan kondisi di mana hidup mereka jauh lebih baik. Sehingga semua apapun pilihan seorang, kan intinya jauh lebih
Baik. Baik. Mantap. Insya Allah seperti itulah. Mantap. Wah, luar biasa. Ini kamu tidak pesan kopi ya? Enggak, saya lagi enggak pengen ngopi nih, Pak. Saya lanjutkan nyanyi lagi. Oh, boleh, Sambil boleh. Kopi. Boleh. Silakan kalau mau pesan kopi lagi. Oh, siap-siap. Abis ini saya mau pesan dulu lah. Oh, siap, siap. Sambil Oke. lihat dengerin Terima Pak Azan kasih nyanyi. ya. Siap, siap, Pak.